Ada salah satu statement Mia yang waktu kami menikah dia bilang gini, "My love for you is bigger than your weaknesses." Ya meskipun terdengar klise ya, tapi 18 tahun dia buktiin tuh. Aduh, gue langsung berkaca-kaca tau gak sih? Merasa hangat sekali. Kenalin Kak Alfi, sosok yang gue respect banget kalau ngobrolin relationship. Salah satu leaders yang mimpin ribuan volunteers. Emotional intelligence-nya kerasa. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk hati saya. Dia gak bertanggung jawab untuk perasaan saya. Saya gak bertanggung jawab untuk perasaan dia. Wow. Sayang, saya gak bertanggung jawab untuk perasaan kamu. Dan wisdomnya, wow. Ini hasil dari 18 tahun pernikahan dan mentoring ratusan couples. Love language ini beneran works apa enggak, Kak? Bahasa kasih itu bagus, cuman itu bukan surat izin untuk menuntut dari pasangan kita loh. Kalau lu gak melakukan itu berarti lu gak sayang gua. Ya gak juga gitu konsepnya ya. Salah satu episode Underdog Podcast yang paling ngena buat gue. Dan lo di fase apapun, single, pacaran, nikah, gue yakin ini akan memberkati relationship lo juga. Kalau saya menikah dengan orang ini, saya akan lebih happy. Itu mitos ya. Karena dia masuk ke dalam sebuah hubungan dengan sebuah ekspektasi atau bahkan tuntutan ya. Gue Ruby, curator and host of the podcast. Happy learning. Alfi, thank you for sparing your time, your precious hours. It's an honor to have you here. Terakhir bisa ngobrol sedekat ini mungkin pas di mimbar. Since you bless our wedding. How long ago was that? December 2018. Man, udah 7 tahun ya? Yeah. Mau 7 tahun. Mau 7 tahun, yes. Gak kerasa. And satu yang aku pengen sampaikan banget adalah saya sangat appreciate Kak Alfi yang leading by example. Yang paling kelihatan sekarang adalah turun 40 kilo dalam 3 tahun. 4 tahun. 4 tahun ya? 4 tahun. That's amazing. I think it speaks as loud as your sermon, if not more. Karena mungkin buat banyak orang mereka butuh sesuatu yang tangible ya. Gitu. So thank you juga for that, for being exemplary leaders. Now father of 2. Father of 2. Umur berapa sekarang ya Kak? Yang gede Raya usia 17, yang kecil Tiara usia mau 14. 14, and you've been married for 18 years. 18 years. Dan sudah menikahkan berapa couple Kak Alfi? Wah, Did you keep count? Sih. Ratusan ada dong? Lebih dari 100. Wow. Lebih dari 100. Dan mengepalai begitu banyak community ya. Kalau total mungkin puluhan ribu ya, kelompok kecil ya. Aku pengen mulai ngomongin soal relationship hari ini ya. Kita akan ngomongin prinsip-prinsip relationship yang mungkin banyak orang kan bisa relate, universal principles. Karena termasuk timku juga lagi di masa-masa galaunya nih. Siap. Kebetulan timku 2 orang baru putus juga nih. Siap. So maybe this is a message yang mereka butuhkan. But I want to start with something fun dulu. Ini akan jadi pertanyaan yang yes or no atau jawab cepat. Ya. Oke. Mulai dari stranger atau mulai dari teman? Teman. Oke. Percaya gak sama right person tapi wrong time? Percaya. Berarti bisa kejadian gitu ya? Ya. Alright. Love language ini beneran works apa enggak Kak? Works tapi bukan sebuah keharusan. Oke. Who should pay the bill on a date? 50-50? Orang yang ngundang atau selalu cowok? Bisa dua-duanya. Bisa dua-duanya, oke. Apakah penting punya partner yang punya hobi yang sama? Enggak terlalu penting. Enggak terlalu penting. Percaya enggak sama cinta pada pandangan pertama? Enggak. Oke. Bisa enggak love itu survive tanpa physical intimacy? Enggak juga. Apa red flag yang paling sering dicurhatin ke Kak Alfi dalam konteks relationship? Ghosting kayaknya. Ghosting. Oke. Jadi kalau ada yang udah ghosting itu udah red flag ya. Oke. Dating someone yang secara income jauh lebih tinggi. Yes or no? Apa-apa. Enggak apa-apa. LDR bisa work gak sih Kak? Bisa. Apa kita, bisa ya? Bisa. Oke. Is it okay to check your partner's phone kalau kita ngerasa kayaknya dia suspect cheating nih? It's okay. It's okay. Does a perfect man exist or is it a K-drama propaganda? The latter. The latter. Should you break up with someone kalau they don't want kids? Not necessarily. Not necessarily. And the last one. Do soulmates exist? I don't think so. You don't think so. Terima kasih. By the way teman-teman, itu cuma pertanyaan funnya dulu ya. Nanti kita akan gali lebih dalam. Tolong jangan di-cut terus jadikan sebagai kebenaran yang mutlak. Right. Pertanyaan yang paling ultimate Kak Alfi kalau ngomongin relationship. Terutama teman-teman usia 20-an.
Pacaran tuh buat apa sih? Membuat diri menjadi versi lebih baik, I guess ya. In that context, berarti kita nggak harus cari pasangan yang sepadan atau setara dong. Yang penting sama-sama bisa bikin lebih baik. Sepadan atau setara itu kan juga harus ada kontribusi ya. Kita nggak bisa bilang kalau dia nggak sepadan atau setara itu terus bisa berkontribusi membuat kita jadi lebih baik. Kalau misalnya beda values gitu, ya kita anggap A penting, dia nggak anggap penting. Udah pasti kita kemungkinannya jadi sama ya, drag down to the other person's level gitu. Yang tadinya penting, jangan-jangan mungkin nggak penting juga gitu ya, nggak sepenting itu. Kan banyak orang yang bilang kalau sepadan atau setara itu paling penting mulai dari seiman dulu. Tapi apakah itu saja cukup atau perlu ada yang lain? Saya Nggak punya cukup. hint, nggak cukup ya. What else yang kita perlu perhatiin sebenarnya? Banyak orang yang akhirnya bikin list tuh kayak, wah ini 5 hal yang harus ada di cowok gua gitu. Is it enough? Apa yang harus ada di list itu mungkin gitu. Buat aku one of the big words adalah kedewasaan, Oke. maturity. Karena jadi tua itu pasti, jadi dewasa itu pilihan. Ya, jadi tua itu kan ulang tahun modalnya ya. Nah kalau kita jadi dewasa hanya karena ulang tahun, I guess setelah kita ulang tahun besoknya kita bisa ngomong ke bos kita, I think I deserve a pay rise. I deserve a raise karena gue jadi lebih bijak nih. Kan gak otomatis ya. Iya. Nah yang saya percaya itu bahwa ada 3 parameter kedewasaan, cara pikir, cara ngomong, sama cara ngerasa. Cara pikir, cara ngomong, cara kerasa. Orang anak kecil, anak sekya, anak kekanak-kanakan, Iya. dia cuman bisa pikir buat dirinya. Oke. Masuk ke dalam sebuah hubungan, gue bisa dapetin apa nih dari hubungan ini. Akhirnya keluar masuk hubungan hanya karena tidak bisa mendapatkan apa yang dia mau buat dia saja. Jadi dia masuk ke dalam sebuah hubungan dengan motivasi untuk mengambil, bukan untuk berkontribusi. Oke. Gitu. Itu anak kecil menurut saya ya. Nggak cuman dalam hubungan lah, ke kantor juga gitu. Milih perusahaan, wani piro. Gitu. Begitu dia ada ketemu perusahaan lain yang wani pironya bisa lebih seksi buat dia, bye. Gitu. Jadi itu cara pikir orang dewasa bisa berpikir nggak cuman buat dia, tapi buat orang lain juga. Kayak orang dewasa nggak cuma untuk mengkonsumsi, tapi dia untuk mengkontribusi juga. Karena kontribusi itu kan sebuah nilai yang kadang-kadang nggak bisa dinilai sama uang ya. Betul, dan nggak ada spesifik ukurannya. Gue kasih segini nih ke dalam relationship ini. Betul. Nggak selalu equal. Betul. Contoh saya dalam kerja. Waktu saya kerja pertama kali itu saya lulusan Australia, Bachelor of Commerce. Tapi gaji pertama saya 550.000. Ngangkat telepon. Ngangkat telepon dipotong sama 10.000 per hari buat parkir yang nggak bisa reimbursable. Karena waktu itu saya masih bilangnya outsource ya. Jadi belum pegawai tetap lah. Iya. Harus bisa hidup. Iya. On the hindsight setelah saya putar balik saya lihat lagi. Mungkin secara gaji gak sebanyak itu dapatnya. Tapi yang saya pikirkan adalah justru di momen-momen gak glorious itu. Saya banyak dapat pembelajarannya gak bisa dilihat lewat pakai duit. Iya. Nah itu kan butuh kedewasaan untuk bisa ngelihat itu. Gak sekedar dari nominal tapi dari pelajaran apa yang bisa saya ambil. Gitu. Itu dari kedewasaan cara pikir. Yang kedua adalah cara ngomong. Cara bicara sekarang semua orang jago lah ya bicara ya. Apalagi dengan adanya sosial media ini kayaknya orang lebih jago nyampah atau bersuara secara maya dibanding di dunia nyata gitu. Ya, kayaknya tiba-tiba hari-hari gini semua orang bisa punya opini. Ya, tapi menurut saya orang dewasa itu nggak berarti semua yang udah di ujung mulut tuh harus diucapin. Apa yang udah di ujung tangan tuh mesti diucapin. Mesti di seluruh dunia harus tahu ya. Bahwa ini pendapat gue. Tapi orang dewasa adalah orang yang tahu bahwa kalau saya ucapin ini berguna atau membangun nggak? Baik buat saya atau buat orang lain. Ya, apalagi sekarang ada jejak digital ya. Iya. Ya sekali lu pernah kasih statement, man, that's for the rest of your life ya. Sampai kadang-kadang kan kita lihat beberapa tokoh kayak dia kayaknya makan ludahnya sendiri ya. Waktu itu dia propagandanya begini, sekarang ngomongnya begini kayak halo gitu. Iya. Biasanya muncul di waktu-waktu menjelang pemilihan. Nah itu dulu. Sosok tertentu. Nah, kalau dalam konteks hubungan orang
anak yang orang yang belum sedewasa itu kita ngomong dulu baru mikir. Dan seringkali kalau kita ngomong dulu baru mikir, kata-kata yang keluar bukan kata-kata yang terbaik ya. Yes. Kata-kata sumpah serapah, kata-kata yang misalnya as simple as what gue? Nggak ngomong minta cerai sih. Tapi itu kan indikasi ke situ ya. Betul. Gue nggak bilang cerai, tapi kalau dalam konteks hubungan kalau dalam pacaran sering kali ngomong begitu, atau bahkan kalau dalam konteks saya pacaran dulu, dikit-dikit putus. Lah, ini udah red flag harusnya ya. Iya. Begitu masuk ke dalam sebuah hubungan yang memang lebih serius, kan bisa kelihatan ya pola dia ngomong tuh gimana ya. Betul. Kita juga percaya ya kata-kata juga doa ya. Betul. Ya, kata-kata kita menciptakan realita kita. Nah kalau belum menikah aja udah begitu kebiasaan ngomongnya, apalagi sudah menikah. Tapi orang dewasa ngerti bahwa gak semua yang di mulutnya perlu diomongin, karena dia tahu ada kekuatan yang lebih besar dari kata-kata itu. Bahwa kata-kata kita menciptakan realita kita. Atau kata-kata kita menciptakan realita orang lain. Pasangan kita, sahabat kita, termasuk anak-anak kita. Yang ketiga adalah cara merasa. Oke. Anak kecil mau semua perasaannya divalidasi. Makanya kita kenal kata tantrum. Ya kan? I feel this, you should know, you should validate me. Padahal I guess by now kamu juga tahu udah menikah bahwa pasangan kita yang the so called paling terdekat sama kita ada momen-momen di mana kok dia nggak ngerti perasaan saya. Boro-boro memvalidasi. Nah itu sebabnya tadi waktu kamu nanya bahasa kasih itu gimana? Bahasa kasih itu bagus, cuman itu bukan surat izin untuk menuntut dari pasangan kita loh. Iya, gue butuhnya physical touch nih. Gitu. Ya, kalau lu nggak melakukan itu berarti lu nggak sayang gue. Ya nggak juga gitu konsepnya ya. Makanya orang dewasa mengerti tidak semua perasaannya itu bisa senantiasa divalidasi oleh pasangan terdekat atau orang terdekatnya sekalipun. Iya. Gitu. Nah kalau ngomong sama perasaan, saya ada prinsip lagi bahwa saya adalah orang yang paling bertanggung jawab atas perasaan saya. Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk jaga hati saya. Wah itu turunannya bisa kemana-mana itu. Itu dia. Karena apalagi sekarang ya, atas nama kayaknya feelings is so much overrated, bahwa feelings yang terlalu misleading itu di terlalu overglorified ya, kayak itu jadi kompas yang the ultimate compass gitu. I'm not saying feelings are not valid. Feelings itu valid. Cuman feelings are not everything. Feeling itu seringkali misleading karena namanya perasaan kan kita nggak undang ya. Apalagi perasaan negatif, datang dan pergi. Jadi kalau kita menggantungkan kompas kita terhadap sesuatu yang ababil, yang datang dan pergi, no wonder hidup kita gamang ya. Karena kita sauhkan itu ke dalam sebuah sesuatu yang datang dan pergi. Si feeling itu. Wah ini makanya turunannya banyak ya. Bahwa perasaan, tadi gimana Kak Alfi biar saya gak salah? Saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk perasaan saya, untuk hati saya. Dengan prinsip itu berarti orang-orang yang berpacaran dengan pemikiran bahwa kalau saya menikah dengan orang ini, saya akan lebih happy, saya akan lebih komplit. Udah pasti salah dong. Itu mitos ya. Karena dia masuk ke dalam sebuah hubungan dengan sebuah ekspektasi atau bahkan tuntutan ya. Yang tadinya mungkin waktu pacaran harapan. Begitu menikah jadi tuntutan nih bos. I see. Ya kan karena waktu pacaran kan dia masih bisa going back nih ya. Mau gak nih. Tapi kan dalam pernikahan idealnya kan sekali ya. Idealnya ya. Betul. Kalau mau nyoba-nyoba ya nyoba-nyoba di fase pacaran dulu. Jangan di fase yang menikah yang lebih serius gitu. Itu menurut saya itu mitos ya. Bahwa nanti kalau udah nikah kayaknya dia berubah. Ya gak usah gini deh, kita amati aja deh orang tua kita, tante om kita berubah gak sih? Oke kita tanya aja langsung. Iya. Berubah sih tapi dikit. Atau ada yang jawab seringkali enggak berubah kan. Itu sebuah kenaifan ya. Untuk masuk ke dalam pernikahan mengharapkan pasangan kita berubah. Gak berarti dia gak bisa berubah. Tapi kalaupun dia berubah, itu bukan karena tuntutan tapi karena kedewasaan dia. Hmm. Itu yang jauh lebih lama ya dampaknya ya. Betul. Berarti teman-teman
kalau kita memulai dari sebuah checklist tadi adalah cara pikir, cara ngomong, cara merasa. Tapi di sisi lain juga ada orang yang bilang cinta itu memang gak seharusnya rasional. Cinta itu gak bisa dengan lu buat 10 macam list. Gue mau orang yang jadi pilihan hidup gue ini harus punya 10 karakter ini plus kayak gini. Tapi di sisi lain juga saya punya teman-teman yang ngerasa kalau saya gak punya pegangan ini, and then what? Berarti yang penting cocok aja dong, secara superficial mungkin. Menurut Calvi yang udah mungkin consult with so many couples gitu, apakah memang kita harus menjaga bagian irasionalnya cinta itu, berdebar-debarnya, the feelings of the butterflies gitu ya, atau ya udah memang rasional yang harus lebih banyak? Menurut saya dua-duanya. Tapi ada porsinya. Atau waktu masuk ke dalam pacaran mungkin lebih banyak porsi irasionalnya nih. Biasa sih begitu. Butterflies on the stomach ya. Iya. Karena kan kalau ribut kita masih pulang ke kos masing-masing ya. Iya. Masih bisa meredamkan emosi sendiri ya. Coba kalau udah married gimana Pak? Satu selimut juga ya. Gitu. Waktu masih pacaran, the butterflies itu lebih memegang peranan penting ketimbang rasionalnya. Iya. Tapi begitu masuk ke dalam hubungan yang lebih serius, tunangan atau bahkan pernikahan, saya melihat bahwa rasionalnya itu mendahului perasaan justru. Karena yang lebih penting waktu udah masuk dalam pernikahan bukan lagi perasaan tapi namanya keputusan atau komitmen. Love suddenly is no longer the butterfly feelings. Jadi kasihnya itu, rasa cintanya itu jadi semakin dewasa. Nggak berarti berubah ya. Dan bukan pudar ya. Bukan pudar. Butterfly effect hilang itu bukan berarti gue udah gak sayang lagi. Betul. Menjadi dewasa. Jadi komitmen itu adalah bentuk cinta yang lebih dewasa. Iya. Nah kalau yang butterflies tadi, aku suka sama dia karena. Karenanya tuh masih besar porsinya ya. Tapi begitu masuk dalam pernikahan dan setiap orang makin dewasa, aku mengasihi dia meskipun. Meskipun. Kenapa? Karena kita masuk ke dalam sebuah hubungan punya list. It's okay untuk punya list. Ya. Tapi kalau boleh sih kasih pro tip ya. Punya list yang nice to have sama must have. Jangan semuanya masukin must have. Ini belajar pengalaman saya sendiri ya. Mesti jago Inggris. Bos, lu kawin aja sama guru bahasa Inggris gitu. Iya. Ya, kalau mau carinya itu jangan cari di tempat lain, cari guru bahasa Inggris. Udah paling benar harus bisa jago bahasa Inggris. Atau jangan di Indonesia, di luar negeri yang emang negaranya English speaking. Yang native speaking kan. Gitu. Tapi kan ada hal-hal yang memang must have nih. Iya. Nah biasanya nih orang kalau udah 30 ke atas, tahun ke atas, semuanya dimasukin ke must have. Nah survei membuktikan orang yang masuk ke dalam hubungan di usia 30 ke atas, itu dia punya urat penerimaan itu lebih sedikit. Jadi dikit-dikit jarinya kukunya kotor. Hal yang gak terlalu penting jadi penting gitu. Karena dia punya toleransi batas toleransi untuk hal-hal itu tiba-tiba jadi lebih kaku ya orang ini ya. Makanya kalau kita suka denger cerita orang yang pacaran di usia belasan kok kayaknya dulu gak mikir apa-apa ya. Lu mau bau asem kayak lu mau apa kayak jalan aja gitu. Iya benar. Ada beberapa cerita kan ya memang ini first love gue nih dari zaman SMA. Iya betul. Nah, karena orang waktu itu kan belum punya list ya. Bro mikirin list lah zaman-zaman itu ya. Dan mungkin opsinya gak seperti sekarang. Sekarang swipe 100 kali matchnya 20. Banyak tuh pilihan. Iya. I see. Itu jadi ya itu sih menurut saya ya. Okay. I mean ya it's okay to have list. Ya. Dan at the same time ya rasional once you are in the more serious relationship you define love differently. Gitu. Nggak lagi tentang all the mushy stuff, but it goes beyond that. Aku sayang kamu meskipun. Yes. Nah ini disinilah perlu jadi dewasa dalam mengasihi, dalam mencintai. Salah satu ciri-ciri kalau di sini ada yang ngedengerin dia udah pacaran setahun 2 tahun lagi mempertimbangkan mau menikah, bisa nggak menjawab pertanyaan tadi?
bisa nggak lu tetap sayang sama dia meskipun dia begini. Kalau jawabannya nanti enggak, udah married, dia masih begitu juga. Iya. Bisa nggak? Itu jawab, itu benar. Karena itu yang harus kita jawab sendiri. Itu yang akan menentukan, bilang enggak. Meskipun dia ada sisi ininya, he or she is worth it. Yes, karena pada akhirnya manusia ya kayak paket KFC ya. Iya, datangnya dada, paha, sop, soft drink gitu. Ada hal yang bisa diganti, ada yang nggak bisa diganti, gitu. Nih fun fact ya. Iya. Di cincin saya nih ada tulisan yang kami sepakati, namanya One Package Love. One Package Love. Kasih satu paket. Ada salah satu statement Mia yang waktu kami menikah, dia bilang gini, karena dulu aku ngerasa masuk dalam hubungan tuh saya lebih banyak flaws-nya daripada Mia. Dan salah satu statement Mia, my wife, dia bilang gini, my love for you is bigger than your weaknesses. Dan dia buktikan sampai hari ini ya. Wow, my love for you is bigger than your weaknesses. Ya meskipun terdengar klise ya, tapi 18 tahun dia buktiin tuh. Ya karena dia membuktikan, karena dia menghidupi kata-katanya itu, saya juga kan it's reciprocal ya. Ya. Nggak bisa kalau dua-duanya nyerah. Tapi kalau salah satu sedikit lebih waras, yang satunya lagi kan jadi kok dia mengasihi gue dengan cara yang berbeda ya? Kok dia mengasihi gue meskipun? Nah itu tuh, itu yang jadi mahal menurutku ya. Aduh, gue langsung berkaca-kaca tau gak sih, merasa hangat sekali. Karena ini kenapa saya keep ini ya ke Alfie. Karena menurutku ini salah satu resources yang terbaik di luar sana mempersiapkan orang menuju menikah. Dan setiap berapa lama tuh saya buka-buka lagi jawabannya. Untuk melihat, gila ya dulu gue sama Bella gue jawab apa ya? Apakah gue masih orang yang sama yang berani bilang itu gitu. Dan ada satu kalimat di sini yang ditanya gitu, kenapa kamu pilih dia? Nah itu, kenapa? Jawabannya apa di situ? Dan salah satu jawabannya adalah, ya karena ini orang yang bisa sabar dengan gua, walaupun gua dengan segala kegoblokannya anak-anak umur 20-an waktu itu. Gitu. So that's it. Your love for me is bigger than my weaknesses. But in my case, ada waktu saya masih ingat ya, waktu dia hamil, kok tiba-tiba gue lebih sabar dari dia gitu. I see. Ya kan hormon kicks in ya. Betul. Disitulah dimana I question my love. Lu mau menikah sama dia karena dia sabar. Sekarang dia lagi lebih gak sabar dari lu nih. Di sini dimana lu buktiin bahwa lu mengasihi dia satu paket. I see. Kalau kita mengasihi karena dia perform, itu kan transaksi ya. Bener juga. Kawin itu kontrak gitu, ada klausannya bos gitu. Kalau melanggar nanti kedatannya begini gitu. Nah masalahnya kan hubungan itu terutama pernikahan kan bukan kontrak ya. Iya. It's a lifelong journey of being committed to each other. Perjalanan seumur hidup memegang komitmen melebihi perasaan negatif. Nggak mau cerai sih, mungkin mau jambak-jambakan aja, mau bunuh-bunuhan gitu mungkin ya. Tapi ya, again, saya adalah orang yang paling bertanggung jawab untuk hati saya. Dia gak bertanggung jawab untuk perasaan saya. Saya gak bertanggung jawab untuk perasaan dia. Ini every now and then saya ngomongin loh. Wow. Sayang, saya gak bertanggung jawab untuk perasaan kamu. Wow, bentar. Kalimat itu bisa disalahartikan sama orang dengan berbagai cara tuh. Betul, ngerti. Konteksnya bukan berarti kita gak ikut jaga perasaan dia ya. Iya. Tapi kalau kita sudah jaga perasaan dia dengan yang terbaik yang kita bisa, tapi itu masih kurang, baru statement itu saya keluarin. Kamu regulasi dulu emosimu deh. Oke. Dan disampaikan dengan bahasa yang enak didengar ya. Ya, kadang-kadang. Kadang-kadang. Ya, it's just you being human ya. Yes. Iya. Tapi buat saya, I think, kalau saya boleh puji diri saya bukan tipe laki-laki yang kalau lagi ribut terus silent treatment. Itu red flag juga ya. Jadi kadang-kadang saya tanya, udah bisa ngobrol? Karena Mia orangnya lebih mendem ya. Jadi kalau kalau saya lagi put it on the table, let's talk about it. Nah, saya juga belajar untuk lu mau ngomong sekarang, mau ngomong kapan. It takes humility juga from my side ya. Ya. Apalagi jadi cowok yang ngomong say sorry duluan.
dan mau berbenah gitu bareng-bareng. Saya bisa honestly speaking, saya lebih sering ngomong sorry duluan. Iya. Meskipun saya juga yang sering memicunya duluan ya. Untung yang memicunya sadar diri ya. Aduh. Tapi ini terkonfirmasi teman-teman, karena sebelum podcast ini gue mencoba untuk ngelihat dinamika antara Kak Alfi dengan istrinya Kamia, dan kalimat itu keluar dari Kamia juga. Kalau Kak Alfi lebih sering minta maaf ya. Kalau salah di podcast yang tentang love juga tuh. Iya. Oh yang lain ya. Yang lain. And then so that's interesting. Let's deep dive a little bit ya. Ini gets very very interesting nih. Dia udah excited banget nih pasti. Nyatetnya banyak. Nyatet bos. Siap. Masih kayak yang tadi ya. Ya di fase pacaran dulu gini kan. Ada orang mungkin yang punya mindset kalau dia belum layak, dia ngerasa dia belum layak, dia nggak mau cari pasangan dulu. Oke, di-clarify nih ya. Di pikiran dia tuh kayak ada standar A, B, C, D, E buat diri sendiri. Sekaligus kan orang lain kalau nyari pasangan pasti juga punya standar dong. Kalau gitu, right? Nah, kalau ini belum terpenuhi, dia jadi merasa bahwa dia itu somewhat tidak layak dicintai. Oke. Nah, dengan adanya standar-standar ini juga bisa memunculkan perasaan itu kan. Dan how do you overcome that gitu? Kalau menurut saya itu kembali ke sense of identity. Identitas diri seseorang. Yang saya percaya adalah gini. Identitas diri saya hanya ditentukan dari apa kata pencipta saya. Bahwa I am not what other people say about me. I am not my past. Saya bukan masa lalu saya. Saya bukan kegagalan saya. Saya bukan keberhasilan saya juga. Saya bukan apa yang saya punya. Saya bukan apa yang saya nggak punya. Saya bukan saya udah pernah liburan atau belum pernah liburan kemana. Saya identitas diri saya hanya ditentukan dari apa kata pencipta saya. Dan dalam versinya Kak Alfi, apa itu identitasnya? Bahwa saya dikasihi. Oke. Bahwa saya dikasihi oleh Tuhan tanpa syarat. Saya nggak perlu melakukan apapun untuk mendapatkan kasihnya. Karena dia mengasihi saya just because. Just the way you are ya, kayak Bruno Mars ya. Yes. Ya, ini dia identitas diri apalagi hari gini ya. It's so powerful yet it's so twisted. Iya. Karena dalam observasi saya orang mulai mengidentifikasi dirinya dengan apa pekerjaannya. Betul. Dengan sudah portfolio. Selesai. Iya. Sudah selesai apa? Sudah selesai maraton berapa kali? Dapat berapa medali? Dapat medali dan berapa kali PB gitu ya. Ya itulah dan pencapaiannya, kepemilikannya, net worth-nya dia, dia punya portfolio dia di media sosial dan sebagainya. Dan itu menurut saya jadi salah kaprah. Karena kalau itu semuanya hilang berarti identitas kita hilang dong. Iya lagi. Kalau misalnya diizinkan Tuhan kita merugi gitu, bisnisnya nggak lagi ngelapin bisnis itu. Sedangkan kita sudah keburu membangun identitas kita, gua nih yang punya ini. Nah kalau diizinkan pivot ke bisnis lain, apakah kita identitasnya hilang? Kan harusnya enggak. Nah ini juga termasuk jadi red flag kalau masuk ke dalam hubungan. Terus lalu mengidentifikasikan dirinya, gue nih pacarnya si ini. I see. Waduh, sering muncul tuh di profil Instagram. Itu. Ya kan jadi kayak jadi salah kaprah ya. Harusnya kan kalau kita mau masuk ke dalam sebuah hubungan, kita udah selesai dulu dengan diri sendiri. Identitas kita udah jelas ya. Bahwa saya ini dikasihi oleh pencipta saya. Pencipta saya punya tujuan hidup buat saya. Meskipun belum kelihatan jelas-jelas banget mungkin ya. Nah, begitu itunya udah selesai, itu ibaratnya kacamata yang kita pakai masuk ke dalam sebuah hubungan. Jadi selesai dengan diri sendiri buat Kak Alfi adalah identitas yang jelas tadi itu ya? Yes. Oke. Saya jadi tahu bahwa dia dikasihi dan punya tujuan hidup yang jelas. Dua ini aja. Dua itu dulu ya? Yes. Yang paling penting menurut saya sih dikasihi ya. Karena kalau nggak dia masuk ke dalam sebuah hubungan,
mengais-ngais kasih. Akhirnya nih ya jadi keluar masuk hubungan karena gak puas ya. Itu mungkin di pikiran orang yang tadi ya, yang bilang dia melengkapi gue. Karena berawal dari identitas yang ngerasa harus ada orang ini untuk mengasihi saya. Nah ibaratnya gelas ini ya. Kalau orang gak penuh kan minta diisi ya. Betul. Ini kan jadi siklus yang gak ada habisnya. Betul. Nah ibaratnya kalau dua-duanya penuh utuh. Beda. Gak perlu saling tuntut-menuntut kan. Nah ngomong tentang keutuhan atau kepenuhan. Keutuhan hidup kita tuh hanya gak bisa, kita nih gak bisa diutuhkan oleh manusia juga. Kita nih hanya bisa dibuat utuh, kita hanya bisa merasa utuh dengan kasihnya Tuhan. Nah, selama dia masih manusia juga, dia as flawed as we are. Oke. Ya kan? Sangat beresiko untuk menuntut keutuhan dari orang yang selevel. Tapi kalau kita mendapatkan keutuhan dari Tuhan, yang kasihnya itu enggak tanpa syarat, tanpa batas, tanpa klausa, itu yang memampukan kita mengasihi orang lain dengan kasih yang kita punya. Karena kan kita nggak bisa kasih orang apa yang kita nggak punya nih. Iya. Gitu. Nah salah kaprahnya udah nggak punya apa yang kita mau kasih, kita masuk ke dalam hubungan minta orang itu ngasih kita. Bisa nggak? Bisa. Tapi dia suatu waktu dia juga capek kan. Betul. Tinggal tunggu waktu. Tinggal tunggu waktu dia bilang, gue kayaknya merasa drainnya sama lu ya gitu. Kayaknya lo menyerap semua kasih dan energi dan... Yes. Saya yakin yang lagi dengerin podcast ini mungkin ada yang merasa begitu. Kayaknya gue kerjanya ngasih mulu. Iya. Dan coba dipikirkan lagi ya. Relationship. Gak ada salahnya dengan kasih. Cuman gak ada salahnya dengan ngasih terus ya. Tapi suatu saat kan kita juga manusia juga ya. Iya. Ya, it's a two-way street lah. Iya. Aku coba untuk merangkai kembali dengan yang di awal. Bahwa tujuan dari pacaran adalah untuk kita saling get better each other. Dan semuanya datang dengan kondisi utuh. Kalau bisa gelasnya full. Terus mereka punya identitas yang jelas. Saya jadi kebayang kalau dalam relationship udah masuk pacaran dengan kondisi kayak gitu. Itu kayaknya seru banget ya. Kira-kira nih Kak Alfi, buat mereka yang lagi pacaran sekarang, aktivitas kayak apa yang bisa mereka lakukan bareng supaya mereka bisa paling enggak lebih kenal? Karena selama ini kan kalau kita ngeliat orang pacaran, oh ya udah kita mereplikat apa yang orang lain lakukan, nonton, hangout, makan, and then mungkin ada yang sekarang zamannya liburan bareng, gitu kan. Tapi apa yang harus terjadi di dalam aktivitas itu sehingga kita semakin yakin atau semakin kenal dan semakin ngebantu satu sama lain makin baik gitu. Saya kasih kerangka. Manusia kan punya roh, makhluk rohani, makhluk spiritual sebetulnya. Punya jiwa. Jiwa itu pikiran, perasaan, kehendak. Dan kebetulan tinggal dalam tubuh, jasmani. Jadi ada roh, jiwa, tubuh kira-kira gitu. Nah kebanyakan kalau orang pacaran itu kan di levelnya tubuh sama jiwa ya. Atau jiwa lah, jiwa. Ada juga yang kadang-kadang bersetubuh gitu ya, mungkin ya. Iya. Nah sekarang kalau kita mau hubungan kita nih long lasting, yang dicoba dibangun, menurut saya perlu di level jiwa dan perlu di level roh juga. Oke. Nah kenapa perlu di level roh? Ini bukan berarti goib gimana ya. Tapi balik ke itu tadi, kita gak bisa memberi kepada orang lain apa yang kita gak terima dari Tuhan. Nah pastikan kondisi kerohanian kita itu sehat. Sehingga dalam sebuah hubungan itu kita bisa menjadi versi yang lebih baik dalam sisi kerohanian. Balik ke pertanyaan kamu. Contoh konkret apa yang bisa kita lakukan kalau kita mau menyehatkan kondisi manusia batiniah atau rohaniah kita? Doa sama-sama, beribadah sama-sama. Makanya penting seiman ya. Penting seiman. Kalau buat saya seiman itu lebih dari sekedar agamanya apa sih di KTP gitu. Buat saya lebih gini, buku panduannya sama nggak? Iya. Nah sulit kalau orang berbisnis punya dua buku panduan yang berbeda, klausa yang berbeda gitu. Jadi it's more than just the religion on the ID card, but it's
apakah orang ini menghidupi imannya? Itu kan yang membuat manusia batiniahnya secara kerohaniannya itu kuat. Gitu ya, beribadah sama-sama, berdoa sama-sama. Terdengarnya klise tapi it's really it gitu. Karena ibaratnya kereta api yang di gerbong depannya apa nih yang mimpin? Kalau bagian tubuhnya yang memimpin, yang dipupuk bagian jasmani, yang lain ngikutin aja nih gitu. Yang bagian jasmani udah kelar, udah yang lain juga kelar. Ya udah nggak ada excitement lagi gitu. Tapi kalau yang taruh di lokomotif pertamanya itu adalah, di lokomotifnya adalah membangun kesehatan rohani kita, hubungannya bisa lama tuh. Karena kita menggantungkan kepada kekuatan Tuhan yang datangnya secara rohani. Iya. Gitu kan, ini bukan di level literal saja, tapi ada level spiritual kan. Iya. Gitu. Dan begitu secara kerohanian kita sehat. Iya. Nah, membangun secara jiwa ini juga perlu ngobrol nih. Ngobrol ya tentang kamu lihat sebuah pernikahan seperti apa sih? Ngobrol-ngobrol yang isu-isu yang seputar pikiran, perasaan, kehendak yang memang mengarah kepada masa depan hubungan apa yang kita lihat. Kadang-kadang ini nggak jadi isu pembicaraan karena nanti deh. Nggak nyaman ngomongin ini gitu ya. Nah. Masih baru 2 kali date, 3 kali date masih ngomongin gitu. Iya. Tapi sekarang kalau yang ketemunya di aplikasi kadang-kadang udah punya list of questions. Oh gitu ya? Yes. Udah kayak interview, di job interview. Iya. Karena mungkin mereka ini worth my time atau enggak gitu ya. Iya. Jadi let's get to the more foundational questions ya. Iya. Nggak lagi tentang. Which is fair. Buat aku Cengli ya. Buat aku bagus gitu. Betul. Itu perlu malah. Mungkin yang tadi punya listnya adalah list yang non-negotiable saya diberesin dulu. And then kalau non-negotiable saya udah beres, ya udah yang lainnya mungkin gue bisa hidup dengan segala keunikannya dia. Betul. Gitu ya. Mungkin ada yang punya list, udah pasti gak ngerokok. Gue mau gimana pun pokoknya gue gak mau deh ngerokok deh. Misalnya udah pasti kalau gak seiman, bye gitu ya. Misal aja gitu ya. Berarti non-negotiable itu jadi pertanyaan awal-awal. Habis itu sisanya obrolan. Di-explore waktu pacaran gitu ya. Bisa. Sekarang masuk ke yang, aku mau explore yang sebagian jiwa nih. Karena menurut jiwa tuh menarik. Satu konsep yang aku suka banget waktu lagi preparing together ini adalah konsep oneness. Ada 4 di sini yang dibahas. Spiritual oneness, mungkin tadi sisi roh itu. And then ada intellectual oneness, lalu ada social oneness dan physical oneness. Nah kalau aku yang ceritain mungkin kurang asik. Kayaknya lebih asik Kak Alvin mau bisa elaborate lebih dalam supaya teman-teman yang mungkin kepikiran, aduh gue harus cari kesamaan di mana ya. Ini nih yang perlu dicari di jiwa itu. Ya. Jadi tadi ngomong tentang oneness itu perlu ya. Perlu karena supaya tahu ini kita nih sepadan atau enggak sih. Karena hanya karena seseorang punya sebuah nilai tapi urutannya berbeda, itu juga bisa jadi masalah. Oke. Ya. Misalnya hal Tuhan, iya Tuhan itu penting, tapi buat dia nomor 5. Tapi sedangkan buat temannya, buat pasangannya itu nomor 1. Iya. Itu aja bisa jadi tension. Betul. Yang bisa jadi problem kalau nggak disettle ya. Iya. Gitu. Ini yang perlu kayak tadi ngomong spiritual oneness. Seberapa penting sih Tuhan buat kamu? Atau seberapa penting sih Tuhan buat hubungan ini? Dalam hubungan ini, itu boleh loh dong ngobrolin. Mungkin nggak berarti harus tiba-tiba wah semuanya udah disatu semua nih, udah sama nih level prioritasnya udah sama nih, tingkatannya udah sama. Nggak juga, justru obrolan-obrolan itu bisa saling memicu perubahan yang kita lihat bersama-sama. Kata kuncinya bersama-sama sih. Iya. Gitu. Ideal kalau cowoknya lebih rohani atau lebih spiritually more mature. Iya. Tapi nggak menutup kemungkinan juga ada catching up yang dilakukan oleh cowoknya. Iya. Nah, yang kita percaya cowok adalah imam lah ya, orang yang setting the tone lah for the relationship gitu kan. Ada juga yang gitu. Jadi intinya mesti diobrolin. Ya, seberapa penting sih kita punya kasih? Apa sih kasih buat kamu gitu? Itu kan obrolan-obrolan di spiritual oneness ya. Iya. Nanti kalau kamu tahu aku ada kelemahan ini, ternyata keluarnya sebelum menikah,
Responmu gimana? Itu kan bisa diobrolin juga ya. Sama kayak ibaratnya orang ngobrolin liburan kan belum terjadi kan. Kenapa bisa ngobrolin liburan? Liburan bisa diobrolin tapi yang lebih penting gak bisa diobrolin. Iya betul. Itu mungkin kayak apa ya, secara etika udah gak biasa. Kita kan gak suka obrolan-obrolan yang tough conversations ya. Minta maaf aja kadang-kadang sulit, ngobrolin yang lain lagi gitu. Yang menarik nih intellectual oneness nih Kak Alfi. Aku suka bilang kayak cowoknya contohnya gitu kan lagi gila banget sama kripto, dikit-dikit blockchain, bitcoin gitu ya. Wah karena dia invest gede di sana gitu, itu dunianya dia. Tapi si perempuannya gak bisa mengimbangin gitu. Ya. Itu termasuk intellectual oneness gak sih? Bisa jadi. Bisa jadi? Bisa jadi. Buat saya isunya adalah keingin tahuan itu lebih penting daripada kecerdasannya harus sama gitu misalnya. Oh, curiosity-nya, kemauan untuk ngikutin gitu ya. Kayak oke, gue mau catch up sama lo gitu. Yes. Oke. Dan untuk jadi orang yang interesting, kan kita harus interested dulu ya, with a lot of things gitu. Betul. Nah kadang-kadang kecerdasan itu dimulai dari interested aja dulu. You don't have to be necessarily the best at knowing about crypto, blockchain, and everything gitu. Iya. Tapi kan juga nggak norak kayak itu apa sih? Itu makanan apa sih? Nggak gitu-gitu juga kali. Iya. Bisa tanya ChatGPT dulu ya. Iya, betul hari ini gitu. Hari ini kan, iya. I see. So intellectual oneness, spiritual oneness, social oneness. Ya. Dengan siapa kita berteman. Nah, yang saya percaya adalah gini, pertemanan kita menentukan masa depan kita. Iya. Orang-orang yang kita taruh di lingkaran terdalam kita akan ikut menentukan masa depan karir, bisnis, usaha, termasuk pernikahan kita. Termasuk cara kita mendidik anak-anak kita. Karena suara-suara mereka yang paling kencang, sadar atau tidak, suara-suara mereka yang paling jadi orang-orang terdalam itu jadi matters buat kita. Yang kalau kita kayak gak ikutin, gak jadi kayak feeling left out. Nah hari-hari gini menurut saya kepiawaian, kedewasaan seseorang itu terlihat dari salah satunya cara dia pilih teman. Siapa yang ada perlu di ring satu, siapa yang wah kayak ini di musim ini sosok dia rada negatif nih. Kayaknya gue perlu kasih dia di ring 2, ring 3, ring yang lebih luar dulu deh. Gitu. Ada orang-orang yang mungkin belum terlalu dekat tapi di musim ini orang ini punya hikmatnya, wisdomnya, kebijakannya untuk speak into my life. Kayaknya perlu lebih deket nih. Itu sih. Bukan akhirnya yang di luaran diputusin hubungan pertemanannya. Tapi di season hidup ini. Yes, kita harus punya filter. Filter yang tepat di musim ini. Suara seperti apa yang perlu saya perlukan. I see. Nah untuk menavigasi itu perlu rada cepat tuh. Karena kalau enggak ya namanya kita udah temenan, kalau udah nyaman sama itu aja ya. Betul. The thing is, nggak semua teman-teman terdekat kita suka ngelihat kita maju. Narasinya apa? Sok inilah, sok itulah. Jangan seginilah kayak ngapain sok-sokan. Memang lagi maju aja gue gitu. Dan ini kan ya kita mau jadi versi lebih baik ya. Betul. Ya. Betul. Ya ada orang-orang yang memang teman-teman yang cuman bagus untuk semusim, ada teman-teman yang bagus untuk selamanya gitu. Atau ada teman-teman yang cuman numpang mampir aja sih. Iya. Ya itu secara socially memang menurutku hari-hari gini jadi challenge karena ada banyak orang again ya jagonya di dunia maya tapi di dunia nyata ternyata nggak sepiawai itu. Balik ke kedewasaan tadi, cara pikir. Cara ngomong dan cara merasa. Apakah salah satu bagian dari kedewasaan juga bisa ditambahin? Si circle satunya siapa aja gitu? Itu bisa dilihat sih. Makanya kalau lagi pacaran tuh jangan terlalu eksklusif menurutku. Oh jangan berdua aja terus gitu ya? Kalau kamu ingin tahu sisi lain dari orang ini 360. Dating lah sama teman-temannya gitu. Coba ajak teman-temannya. Perhatiin narasi-narasinya apa nih? Ada orang yang udah kayak lulus SMA udah kapan tapi ngomongnya masih seputar yang jorok-jorok aja kayak, hah? Ini masih SMA nih kita ya? Kayak zaman-zaman SMA nih masih ngomong seputar yang jorok-jorok itu ya? Iya. Kayak, bukannya mau sok suci gimana sih cuman, really? Kayaknya ada hal-hal yang
lebih progresif yang bisa kita omongin kan ya gitu. Iya. Ya, itu bisa kita jadiin bahan pertimbangan. Kalau makin lama gue udah menikah nih masih obrolnya ini juga. Iya. Apa kabar masa depan pernikahan kita bos kan gitu ya. Bener juga. Bukan berarti mereka harus punya pernikahan atau hubungan atau kesempurnaan, enggak. Tapi apakah mereka menunjukkan perilaku yang juga ingin berusaha jadi lebih baik. Dari cara pikir, cara ngomong, sama cara ngerasanya. Jadi keinget ada satu video yang saya suka. Saya nggak tahu ini mau ngecek ke Calvi ya. Do you think it's aligned with what we are discussing? Basically orang ini bilang bahwa manusia itu akan melewati 4 musim dalam hidup. Musim pertama dia sebut sebagai musim copycat. Meniru gitu. Jadi ya anak-anak dia nggak tahu bagaimana menavigasi dunia, yang dia bisa lakukan adalah ya melihat orang ngelakuin apa, gue coba ngelakuin juga, gitu. Jadi meniru. Tapi banyak orang juga yang akhirnya stuck di level ini, mungkin kayak yang tadi, udah lulus SMA 10 tahun, tapi masih seperti anak SMA, gitu. Dia masih mencoba untuk copycat, karena dia nggak bisa keluar dari stage ini. And then masuk ke stage berikutnya adalah explorer. Explorer itu tipe orang yang di stage ini tuh tentang self discovery. Wah, gue pengen cari tahu siapa gue gitu. Wah, ngambil gap year, jalan-jalan dulu ke sana ke sini gitu. Dia mau ngetes seberapa ekstrim limitnya dia gitu. Tapi juga ada orang yang akhirnya stuck di level nyoba-nyoba terus. Eksperimen terus gitu ya. Sampai di titik yang dia nggak bisa decide dia mau komit sama yang mana. Nah itu ada orang yang stuck di situ. And then berikutnya ada yang namanya martir. Saya nggak ngerti kenapa disebutnya martir. Tapi menurutku season ini dia bilang orang-orang yang sudah menemukan ini yang pengen gue kerjain for the rest of my life. Mungkin tadi purpose yang disebut tadi itu. Sehingga dia bisa jadi the best version. Jadi di sini banget nih. Gitu. Setelah itu stage terakhir ada yang namanya mortal. Ketika orang sudah bisa mencapai apa yang dia impikan sampai dia merasa kembali, iya gue cuma manusia biasa ya. Jadi hidup itu bukan lagi untuk soal pencapaian, keren. Hidup itu soal berbagi dan ya udah gue menjadi mentor buat orang lain gitu. Keren, saya sepakat ini, keren. Sepakat ya. Berarti bisa jadi ada orang-orang yang memang, saya coba untuk bikin cocok logi sedikit ya. Ada laki-laki lebih muda daripada ceweknya, tapi bisa cocok dalam pernikahan karena mungkin season hidupnya sama. Yang di 4 Stages of Life tadi. Ya. Sangat mungkin kan. Pace-nya mirip. Ya. Ya, waktu yang dari fase duplikasi ke fase eksplorasi. Ya. Kemudian ke martir, purpose. and itu and mortal. Ya. Bisa saling catching up. Tapi ada juga yang mungkin mulainya sama-sama karena yang satu nggak mau catching up jadi rada ketinggalan tuh. Kalau kayak gitu gimana? Ya. That's my next question actually. Kalau dalam pernikahan saya percaya bahwa pernikahan tuh buat seumur hidup ya. Iya. Saya akan coba bantu pasangan itu untuk bisa catching up with me. Gitu. Ya saya turun ke level dia untuk bawa dia naik atau perkenalkan dia ke orang-orang yang saya pikir bisa speak into the person's life. Kayaknya si ini dia dengerin deh. Bro, sis, lu boleh gak lu lunch sama pasangan gue? Kayaknya dia look up sama lu nih. Intinya kita jangan lose hope sama pasangan kita ya. Dalam konteks sudah menikah ya. Betul, dalam konteks sudah menikah. Tentunya ya itu jadi ekspresi kasih kita ya, bahwa kita salah satu ekspresi kita sayang sama dia, bahwa kita percaya in the better version of our spouse. Is available tadi gitu ya. Yes. Tinggal kita ajak gitu ya. Betul. Kalau dalam konteks pacaran, berarti saya masih punya pilihan, ini gak catch up nih udah baik gitu. Boleh bisa. Dong? Boleh aja. Jangan ditungguin, gue udah tungguin setahun Jack kayak rada Wallace ya. Rada lambada nih. Iya. Boleh. Oke. That's why kita butuh pacaran. Yes. Betul. Makanya pacaran jangan happy-happynya aja. Betul. Melihat pace ini orang, lagi di season mana, maturity-nya gimana, obrolin hal-hal yang sulit atau gak nyaman itu tadi. Bener. Karena eventually di marriage juga perlu ngobrolin yang sulit kok. Bener. Latihan aja dari sekarang kan. Iya. Ada orang bercanda kayak marriage itu 90% ngobrol, 10% besok mau makan apa.
Benar. Aduh. Iya. Marriage is like a workshop where the men work and the women shop. Exactly. Katanya. Sedikit sekarang masuk ke bagian yang kalau orang sudah di relationship. Ada satu artikel yang aku baca, aku suka banget. Basically ini mencoba untuk melihat dari sisi sebaliknya. Kalau tadi kita coba untuk melihat, oke, kita harus punya standar apa, gimana cara untuk melihat ini sehatnya gimana. Tapi dia ngelihat ini 6 tipe relationship yang gak akan works. Udah pasti gak usah terlalu diusahain deh gitu. Tapi mari kita cek ya Kak Alfi. 1, relationship yang gak akan work adalah ketika lo lebih care sama partner lo daripada dia ke lo. What do you think? Jadi one sided gitu ya. One sided. Ini lagi pacaran ngomongnya ya? Pacaran, ya. Berarti ini 6 red flags gitu kira-kira ya? Kira-kira, iya. Bisa dipertimbangkan, cuman tidak serta-merta harus diputusin langsung sih kalau belum ngobrol ya. Oke. Apa yang bisa jadi bahan obrolan untuk ngelihat bahwa ini beneran red flag atau enggak, ini masih aman? Untuk setiap perilaku kita pasti ada alasannya. Ya. Ada orang yang tidak mau peduli, caring tadi, simply karena dia gak mau. Ada orang yang gak caring karena dia gak tahu caranya. Karena dia ibaratnya nih kalau kita dalam parenting ya, monkey see monkey do. Orang tua kita cuek, ya kita cuek ntar masa depannya. Termasuk terlihatlah dalam sebuah hubungan. Bukannya mau cuek, cuman gue gak ngerti bos gimana caranya gak cuek. Gitu ya, kalau mau dirunut ke belakang lagi kayak, oh iya sih orang tuanya begitu, cuek banget gitu. Jadi bisa diinspirasi, bisa dikasih tahu, aku ngerasa kamu sangat cuek loh. Gini, aku perlu lihat bahwa kamu tuh juga mau hubungan ini. Saya nggak menuntut kamu untuk langsung jadi orang yang paling caring sedunia, nggak juga. But kalau kamu kasih lihat progress, I will still consider this relationship. Jadi jangan serta-merta masuk dalam sebuah hubungan, enggak, bye. Tapi kita juga mau berkontribusi nggak untuk membuat orang ini jadi versi lebih baik. Meski nggak harus jadi kawin sama dia juga ya. Iya. Tapi ngelihat progresnya dia dulu itu. Berarti kalau dia langsung jawab enggak, emang gue orangnya begini, take it or leave it, ya udah bye aja ya. Bye. Bener, itu kan udah harga mati ya. Iya. Nomor 2, 6 types of relationship yang nggak akan works. Ketika lo jatuh cinta sama potensinya partner lo. Betul. Jadi ada U di balik B nih ya. Jadi kita jadi nggak I like you for who you are, but I like you for what you can be. Untuk kemana potensi kamu bisa membawa kamu. Kalau dalam kenyataannya potensinya dia nggak membawa dia ke tempat yang dia bayangkan. Atau nggak setinggi itu. Masih cinta nggak? Itu tesnya. Yes. Oke. Nomor 3. Relationship yang gak akan work adalah kalau lu dalam misi menyelamatkan orang itu. Oh, been there done that. Oh iya? Pernah konselingin temen ya. Temen wanita. Dari konseling gue jadi jatuh cinta karena aduh kasihan gitu. Tapi ya it didn't work ya. Nah ini yang menurutku ini sindromnya namanya sindrom Superman. I see. Sindrom berusaha jadi penyelamat. Nah itu it doesn't work sih. It doesn't work. Jadi itu udah confirm ya dari pengalaman. It's simply out of belas kasihan ya. Bukan karena kasih. Tapi karena mengasihani. Mengasihani itu dua hal yang berbeda ya. Dua hal yang beda. Walaupun cara kata-kata mirip. Bener. Berikutnya. Relationship yang gak akan works adalah kalau lu look up ke partner lu sebagai role model. Nah ini kalau buat aku masih debatable. Oke. Gimana cara untuk memfilternya? Look up ke pasangan kita sebagai role model kan bisa ada aspeknya, bisa majemuk ya, bisa banyak ya. Iya. Kalau udah masalah ngurus keuangan, wah salut lah sama dia. Tapi again ya, kata role model itu, kagum itu buat saya harus ada sehatnya. Nggak sampai to the point kagum kalau nggak ada dia gue nggak bisa hidup. Nah itu kan kekaguman juga ya. Iya. Ya to the point kayak wah gue sih emang nggak bisa sih, hanya dia yang bisa. Dan gue nggak tahu deh kalau dia nggak ada
gue nggak ada dia, gue nggak tahu gue bisa ngatur atau enggak. Ya itu udah relatif ke nggak sehat sih. Jadi kekaguman yang membuat kepada ketergantungan mungkin ya. Itu red flagnya. Itu red flag. Tapi kalau kagum cengli aja, aman-aman aja sih. Iya. Bahkan kadang-kadang kalau saling kagum juga malah bagus ya. Iya, betul. I respect you because you can do what I cannot. Ya. Right. Apalagi cowok ya, kalau diomongin gitu sama cewek itu langsung itu setiap cowok pokoknya cowok tuh nggak terlalu dikasihi masih bisa ditahan, tapi kalau nggak dihormati, wah itu udah sulit loh. Sebaliknya cewek ya, cewek kalau udah nggak dikasihi, nggak merasa dikasihi, itu lebih sakit daripada kalau udah nggak merasa dihormati. Bukan berarti ini nggak perlu hormat ya. Yang terakhir, relationship yang nggak akan works adalah kalau lu memilih partner itu cuman karena lu pengen jadi rebellious aja. Oh iya. Udah itu kayaknya udah clear lah ya. It's for the wrong reason ya. Tapi zaman sekarang banyak juga orang yang kayak I just want to show my parents kalau gue bisa nih gitu. Ya. Jadi pasangannya jadi alibi ya buat dia rebel kan. Iya. Kasian amat. Iya dong. Iya. Iya betul sih. Betul ya. Kecuali dia sama-sama rebel ya kayak. It's our time to rebel gitu against our parents. Yang terakhir, relationship yang gak akan work kalau pasangan lo unavailable. Unavailable berarti emotionally gak ada waktu, sibuk. Oh, iya ya, gak bisa ya. Itu udah gimana ya? I mean, love kan itu spellnya time juga ya. Being present aja udah menurut saya udah 50% ya. Hadir aja belum pakai ngomong, just be there ya. Ya itu udah penting ya. Kalau ini apa bapak kos sama ibu kos atau gimana konsepnya gimana ya gitu. Dia hadir kalau udah lagi nagih doang. I see. Iya. Oke. Jadi mungkin kalau udah di fase relationship, tadi kita kan masih di fase pencarian gitu ya. Kan di relationship, if you are in one of those 6, bisa consider ya. Gitu. Betul. Untuk mempertimbangkan. Karena pacaran itu ya tujuannya ya untuk mencari tahu gitu kan. Ya, betul. Untuk ngelihat sepadannya di mana gitu.